Halo Sobat Sehat Rumah Sakit Mentari, perkenalkan saya Dr. Muhammad Adi Firmansyah, spesialis penyakit dalam. Saya berpraktik di Rumah Sakit Mentari. Saat ini Rumah Sakit Mentari Tangerang telah bekerja sama dengan asuransi Reliance Indonesia untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih prima. Hari ini saya akan berbagi sharing tentang penyakit diabetes kepada sobat-sobat semua. Diabetes secara umum dikenal ada dua tipe. Tipe yang pertama adalah diabetes tipe 1 yang lazim dijumpai pada anak-anak. Diabetes tipe 1 ini terjadi ketika insulin di dalam tubuh manusia diproduksi sangat sedikit atau tidak sama sekali. Sedangkan diabetes tipe 2 yang lazim dijumpai pada orang dewasa adalah ketika insulin di dalam tubuh manusia berkurang jumlahnya dan terganggu fungsinya. Sobat, mengapa diabetes penting kita ketahui? Pertama, Indonesia, negara kita ini menempati peringkat ke-7 dari dunia tentang diabetes. Jadi kita termasuk negara yang ke-7 dengan jumlah diabetes terbanyak. Yang kedua, teman-teman semua, 1 di antara 11 orang dewasa itu ternyata diketahui memiliki diabetes. Ini data tahun 2019. Jadi dari 11 orang itu 1 di antaranya memiliki diabetes. Dan yang ketiga yang terpenting, bahwa diabetes ini merupakan penyebab kematian nomor 3 terbanyak di Indonesia. Jadi penting sekali kita mengetahui diabetes, karena tak kenal maka tak sayang. Diabetes terjadi ketika kadar insulin di dalam tubuh kita berkurang sehingga kadar gula darah meningkat. Diabetes tipe 1 yang sering dijumpai pada anak-anak terjadi karena insulin di dalam tubuh manusianya tidak dibentuk atau jumlahnya sangat sedikit sekali. Sedangkan diabetes tipe 2, jumlah insulinnya mungkin berkurang dan juga mungkin berkurang fungsi insulinnya sehingga kadar gula darahnya meningkat di dalam darah. Inilah yang kita sebut sebagai hiperglikemia pada diabetes. Apa saja gejala diabetes yang penting kita ketahui? Gejala diabetes ada 3 yang utama. Yang pertama, cepat merasa lapar. Yang kedua, cepat merasa haus, jadi mudah haus. Yang ketiga, sering buang air kecil terutama pada malam hari. Ketiga gejala ini kita sebut gejala klasik dan ditambah biasanya dengan penurunan berat badan yang tidak ada jelas sebabnya. Diabetes kadang disebut sebagai ibu dari segala penyakit. Mengapa? Karena diabetes bisa menimbulkan komplikasi yang beragam. Misalnya komplikasi serangan jantung, komplikasi gagal ginjal sehingga harus mengalami cuci darah, gangguan penglihatan, kemudian bisa ada luka yang tidak kunjung sembuh hingga menyebabkan stroke. Selain itu, komplikasi yang lain bisa juga misalnya mengalami baal, kesemutan, pada laki-laki ada gangguan ereksi, pada perempuan yang hamil dapat mengalami komplikasi kehamilan, dan mungkin hanya gigi yang terinfeksi. Jadi komplikasi diabetes amat sangat banyak. Apa saja faktor risiko terjadinya diabetes? Faktor risiko diabetes dapat kita bagi jadi 2 golongan besar. Yang pertama, faktor risiko yang tidak dapat kita modifikasi, dan yang kedua adalah faktor risiko yang dapat kita modifikasi. Yang tidak dapat kita modifikasi misalnya faktor keturunan, dan yang kedua faktor usia. Sedangkan faktor yang bisa kita modifikasi atau yang kita ubah itu berkaitan dengan gaya hidup. Jadi seperti kebiasaan merokok, kemudian misalnya ada tidaknya obesitas atau kegemukan, kemudian ada tidaknya tekanan darah tinggi, dan ada tidaknya gangguan atau penyakit pada kolesterol. Kapan seseorang didiagnosis sebagai diabetes? Tentu harus ada gejala dulu atau keluhan yang ditampilkan oleh pasien itu. Bila dokter mencurigai ini karena diabetes, maka baru dilakukan pemeriksaan kadar gula darah. Bila kadar gula darah puasa kita di atas atau sama dengan 126 mg per desiliter, atau kadar gula darah 2 jam sesudah makan kita atau sewaktu kita lebih atau sama dengan di atas 200 mg per desiliter, itulah seseorang disebut dengan diabetes mellitus. Bagaimana bila diabetes itu tidak kita kendalikan? Bila tidak terkendali dengan baik, maka diabetes itu dapat memberikan komplikasi kepada kita. Komplikasi itu bisa dalam jangka pendek, bisa juga dalam jangka panjang. Komplikasi yang paling sering biasanya akan berakibat pada timbulnya penyakit-penyakit dari sistem kardiovaskuler kita. Misalnya timbulnya stroke, timbulnya serangan jantung, timbulnya gangguan ginjal, misalnya ada gangguan pada pembuluh darah, dan banyak lainnya.
Jadi sobat tidak boleh mendiagnosis diri sendiri dengan diabetes. Selalu konsultasikan kondisi sobat pada dokter Anda. Yang terpenting adalah apa yang harus kita lakukan sekarang. Bila kita belum terkena diabetes, maka yang dapat kita lakukan adalah mengubah gaya hidup kita. Memang benar diabetes sangat berkaitan dengan faktor keturunan. Namun, apabila gaya hidupnya baik, maka resiko terjadinya diabetes itu menjadi lebih kecil. Dan bagaimana bila kita sudah terkena diabetes? Yang pertama yang jelas harus konsultasi selalu dengan dokter. Ya, jadi akan ada obat yang diberikan oleh dokter yang ini akan kita lanjutkan dalam beberapa waktu dan harus juga disertai dengan modifikasi atau perubahan gaya hidup. Jadi yang terpenting diabetes itu dapat kita kendalikan. Jadi jangan khawatir. Baik sobat, sekian informasi singkat mengenai diabetes, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk informasi lebih lanjut, sobat dapat mengunjungi website Rumah Sakit Mentari di www.rsmentari.com atau dapat mengunjungi di YouTube Asuransi Reliance. Jangan lupa jaga kesehatan sobat dan tetap lakukan protokol kesehatan di masa pandemi. Lindungi diri sobat dan keluarga dengan proteksi Asuransi Reliance Indonesia. Baik, salam sehat, salam dari Rumah Sakit Mentari. Terima kasih.